Halo semua, datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang bakal bacain energi hari ini. Sekali lagi, nggak sekali lagi sih, selalu akan. Terima kasih semuanya untuk supportnya ke channel, ya, likes, comment, share, donasinya. Uh, kita nantikan kartu yang baru. Gue yang nggak sabar, Bo. Jadi kita bisa punya aspirasi lebih inspirasi lebih bervariasi ya. Walaupun gue yang masih shaman, mystical shaman masih belum ngelotok-ngelotok banget ya kan. Kita masih sama-sama belajar. Tapi udah mulai terbiasa. Uhui. By the way, semua oracle kartu ada di sini seperti biasa. Oke. Gue mau mulai dari ini, Goddess Guidance ya, bagaimana hari ini, energi hari ini, bagaimana semesta bakal bantu dan membimbing kita hari ini. Kita ada kedua, transformation, butterfly maiden, dan Kuan Yin, compassion. Jadi di transformation ini bilang, you are experience enormous change right now which brings great blessings. Kita lagi mengalami perubahan besar-besaran yang which brings great blessings. Jadi yang akan membawa anugerah sangat besar. Dan Kuan Yin, compassion, release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Jadi kita diminta untuk melepaskan segala penilaian, judgment tentang diri kita sendiri dan orang lain, fokus terhadap cinta dan terang yang ada di setiap orang. Jadi compassion, kelihatannya mudah tapi nggak mudah. Karena ya balik lagi, yang paling pertama, yang buat gue nih ya, masukan aja buat gue sih, yang paling mudah untuk mengerti, yang paling bisa membantu kita untuk punya compassion itu adalah di saat kita mengerti begitu susahnya untuk berubah ya, untuk merubah diri kita sendiri. Begitu kita sadar itu, kita jadi nggak kepingin untuk merubah orang lain. Jadi compassion itu ya, di saat kita juga tidak akan ngejudge diri kita sendiri ya, itu adalah udah bisa kita secara nggak langsung kita juga bisa mengerti, kurang lebih memahami orang lain gitu kan, betapa sulitnya untuk berubah gitu. Jadi disitulah ada compassion ya. Jadi bagaimana kita pertama, makanya yang namanya self love, gentle with ourselves gitu ya. Di saat kita berbaik diri, self care, itu tujuannya adalah untuk juga bisa mengerti orang lain. Karena kita kan saling mirroring ya, kita kan selalu cermin ya. Jadi apapun yang kita lihat di orang lain itu adalah bagian dari kita sendiri. Jadi begitu kita tahu ada sesuatu yang kita tidak suka, sebenarnya adalah bagian dari diri kita yang kita tidak mau terima gitu loh. Jadi bagaimana kita menerima yang kita tidak suka itu dalam diri kita bisa menerima orang lain gitu. Semoga membantu. Karena yang paling susah itu adalah memaafkan diri sendiri sih, dan menerima diri itu apa adanya, itu paling susah. Jadi kita suka gitu kan, atau menyesal tuh nggak gak ada gunanya gitu.
nggak ada gunanya, asli nggak ada gunanya. Tapi justru ditelan ditelan, maksudnya ditelan tuh ditelaah gitu, kenapa sesuatu itu terjadi, ya, kegunaannya buat gua apa, sehingga lessons pelajarannya kita bisa pahami. Kalau menyesal doang artinya kita mengutuk sesuatu itu terjadi, bukan embrace akan sesuatu itu terjadi gitu. Jadi karena semua bahaya, semua petaka pun adalah anugerah. Anugerahnya apa? Ya di lesson itu. Karena sebenarnya justru petaka itu, ya, anugerah yang lebih besar dibanding suatu kemudahan, suatu kenyamanan. Kenapa? Yang membuat kita nyaman itu tidak membuat kita maju. Enggak, kita nggak akan berkembang gitu loh. Kita akan stay di situ begitu kita nyaman. Tapi begitu dikasih petaka, ya, kita langsung bergerak, pindah ya kan. Kita langsung berubah. Which gaban gitu. Which langsung mengelit tak nggak. Maksudnya itu. Jadi yang sebenarnya jangan mengelit gitu loh. Terima, pelajari. Oh, maksudnya supaya gue bisa begini gitu. Oh, nah habis itu kita langsung naik kelas deh tuh. Kalau di sekolahan gitu. Padahal gue nggak pernah naik kelas loh. Salah ya. Akademi gue mampus banget. Terus dari Mystical Shaman kita dapat many path, ya. Dan under the deck energi secara keseluruhannya, ya, alam bawah sadarnya ada ghost dancer, the ghost dance yang nggak lain dan nggak bukan, nggak jauh dari transformation dan compassion. Ghost dance itu kita diminta untuk healing. Healing di sini artinya ghost dance kita diminta untuk sembahyang, ya, sembahyang bukan tradisi, akan leluhur kita. Kita suka pasang dupa suruh sembahyang akan leluhur kita. Artinya karena kita ini semuanya, ya, dalam tubuh kita ini pun juga mengalir genetik dari leluhur yang lalu, ya. Dan oleh karenanya kita juga terikat oleh mereka, ya. Sadari atau tidak sadari, alam bawah sadar, ya kan, alam bawah sadar. Jadi terkadang bahkan nggak hanya itu, juga pemikiran atau nilai-nilai yang turun temurun berdasarkan tradisi itu, ya, yang kita harus lepaskan, healing. Artinya bagaimana, ya, kita mendoakan mereka, mensyukuri, ya, segala nilai-nilai leluhur kita, tradisi mereka, nilai-nilainya, kebiasaan mereka, bahkan cerita-cerita mereka dan pengalaman mereka, ya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari situ nggak perlu kita ngulang, nge-repeat yang tragedinya mereka gitu. Jadi kita diminta healing, ya, dengan mendoakan mereka untuk tidak mengulang tragedi-tragedi yang terjadi pada mereka. Biarkan saja itu menjadi punya mereka. Kita diminta untuk embrace itu, ya, embrace semua nilai-nilai karena yang diturunkan kan nggak hanya yang baik-baik aja, ya, yang tragedi pun juga diturunkan loh gitu. Nah mungkin pada saatnya mereka tidak melewati itu, ya. Jadi itu terus-terusan gitu menurun ke kita. Jadi kita cukup gitu. Kita sudah mempelajari tragedinya mereka dan kita pun ikut mengalaminya. Cukup. Kita doakan, kita lepaskan, dan kita juga bersyukur akan tragedi itu, pengalaman itu, lepaskan, ya. Kita diminta untuk menulis, ya, memulai jalan cerita kita yang baru dan memang punya kita sendiri,
bukan berdasarkan tradisi, nilai yang diturunkan atau bahkan tragedi yang diturunkan. Gitu maksudnya. Dan many path sama saja, nggak jauh dan nggak bukan dari kita diminta untuk meninggalkan semua jalan yang memang sudah disiapkan atau ada secara jelas ditinggalkan untuk kita. Kita diminta meninggalkan the beaten path. Jadi kita diminta untuk mencari jalan kita sendiri. Ya. Yakinkan jalan yang kita pilih itu berdasarkan nurani kita, hati nurani kita. Hati nurani kita yang emang benar-benar, dan gak hanya hati nurani tapi juga menuju ke memang life purpose kita, nasib kita, takdir kita sebagai individu yang memang kita semua ini tujuan akhirnya adalah kembali memberikan kembali kepada lingkungan, kepada sesama, itu semua gitu. Karena kan di sini ceritanya, di sini Many Path ini ceritanya yang tentang traveler dia ketemu dua pembatu pemahat gitu, dua pemahat. Yang satu ditanya ya kan, kamu ngapain? Ya saya kerja lagi bentuk ini batu. Oke. Yang kedua tanya, kamu ngapain? Saya lagi bangun gereja atau masjid gitu. Dua-duanya sama-sama pekerjaan, tapi yang satu karena calling, dan dia tahu kalau itu membuat dia secara spiritual terpenuhi gitu. Calling ya. Nggak hanya sekedar bekerja tapi juga memenuhi takdirnya, kayak gitu. Seperti itu contoh The Many Path. Oke. Dan dari Literary Witches kita dapat Snail sama Emily Bronte, fantasy. Snail itu sendiri kita udah seringnya dapat Snail mobile yang selalu bisa pindah kemana saja, dia bawa rumah kemana-mana, dan dia kuat keras, tapi pada dasarnya dia lembut dan sangat sensitif dan sangat emosional. Dia tidak suka menunjukkan apa yang dia rasa. Dia sangat sensitif, bahkan negative trait-nya tentang simbol snail ini, siput ini adalah dia selalu mementingkan hubungannya dengan orang lain, yang terkadang membuat dia merasa terkhianati ketika sesuatu itu tidak memuaskannya. Oke, dia ngerasa terkhianati padahal itu cuman proyeksinya dia sendiri. Dan Snail ini ya sama teman, dia itu strong, dia kuat dan stabil ya. Dia juga nggak harus buru-buru, dia nggak harus buru-buru. Kita diminta untuk keluar dari sangkar, keluar dari kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Mengeluarkan sesuatu yang berbeda dan menghadapi apapun situasinya, dan mencari jalan baru tanpa harus memaksakan diri untuk jadi with your own pace gitu. Maksudnya lakukan segala sesuatu karena namanya juga baru ya, cari jalan baru, nggak usah buru-buru. Snail gitu loh, siput ya kan, jalannya pelan-pelan tapi yang jelas kalian tahu apa yang kalian lakukan gitu loh, sambil belajar dalam prosesnya gitu, sambil belajar dalam prosesnya, itu maksudnya. Dan Emily Bronte ini tentang fantasy. Kita diminta juga untuk berfantasi. Karena kalau si Einstein bilang ya kan,
facts ya, data, semua fakta itu hanya mengantarkan kamu sampai situ, sampai ke pengetahuan. Tapi imagination ya, imagination itu membawa kamu sampai manapun gitu. Jadi ini bermimpilah ya, karena di situ kalian juga akan menentukan terpanggil gitu, mana yang benar-benar emang your desire gitu, bisa milih sendiri gitu, bisa milih sendiri apa yang benar-benar memanggil kalian untuk bisa kalian lakukan ya. Many path ya kan, dan tetap ini juga di style ini sama dengan compassion ya, artinya love yourself ya, kalian diminta untuk love yourself juga, supaya tidak ya hati-hati dalam arti nggak usah buru-buru gitu loh, nggak usah buru-buru, karena kita manusia ini, maksudnya kita tuh selalu sudah terbiasa dengan zaman industri yang semuanya kita diperlakukan seperti mesin ya. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan gitu. Enggak, kita sekarang disuruh ngerem, Mars in retrograde ya, kita disuruh ngerem untuk lebih mengerti apa yang akan kita lakukan, sungguh-sungguh mewakilkan dengan apa yang gua mau gitu. Dan emang itu berguna buat gua, nggak hanya sekedar doing seperti mesin gitu. Jadi self care, self love, compassion itu yang akan mengantar kita ke compassion ya. Ini fantasinya rumah yang mapan ya kan? Dan fondasi yang kuat, dengan tangan sebagai pekerja. Gue ngeliatnya gitu, dengan tangan sebagai pekerja ini kreativitas. Kalau gue ngeliatnya tangan ini, lengan ini ya, melambangkan kreativitas yang akan membangun fondasi dan fantasi itu sendiri. Semuanya dari dua tangan ini, dua lengan ini. Kalau kita mampu. Dari Mystical Wisdom, pelajaran apa yang harus kita pelajari hari ini? Kita dapat Archangel Gabriel, Messenger of Creativity and Hope. Iya kan? Pesan untuk menjadi kreatif dan punya harapan, punya motivasi. Good tarot. Ya. Sekarang tarotnya. Kalau kemarin kita udah pelajari mengorbankan diri untuk diam, tidak bertindak, tidak berlaku, tidak berperan, tidak bereaksi, ya, tapi mencermati dari high perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi dan sudut pandang yang berbeda untuk mampu mengatasi lebih netral sebuah situasi. Tidak berperan itu pengorbanan diri. Diam, detach. Tidak terlibat. Karena rata-rata kita orang itu kan ada reaksi, ada aksi, ada reaksi gitu. Enggak, kita diam. Orang biasanya langsung menjawab, seperti orang enggak orang mendengar bukan untuk memahami tapi untuk menjawab. Energi hari ini challenge dan langkah terbaik.
apa? Uh, Ten of Air. Mereka masuk. Challenge-nya Three of Air. The best step to move forward is a water. Energi secara keseluruhan Four of Fire. Foundation. Celebration, foundations. Bawahnya ada Messenger of Air. Ada Patience and Ten of Earth. Five of Air. Energi yang masuk adalah Ten of Air. Kita diminta untuk ganti karakter. Energinya adalah kita ganti karakter untuk menunjukkan the real us. The Ghost Dance. Melepaskan yang lama. Kita membunuh karakter gitu. Pergantian karakter istilahnya, pergantian karakter. Ten of Air. Kita diminta untuk lahir kembali menjadi versi yang baru dan meninggalkan nilai-nilai yang lama. Challenge-nya adalah sakit, Bu. Challenge-nya sakit, Bu. Oh, ngerti. Paham. Makanya kita diminta compassion, self care, self love. Lepaskan semua penilaian, ya. Itu healing yang terbaik sih. Yang pertama adalah dengan memaafkan diri kita dulu. Dengan memaafkan diri kita secara otomatis memaafkan apapun, segalanya. Dan di saat kita memaafkan diri kita tidak mengganti yang sudah lewat. Kita mengganti masa depan kita. Kenapa? Karena kita mampu melihat dengan kacamata yang berbeda. Gitu. Karena kita sudah memahami pelajarannya, gitu, lessonnya. Ya. Jadi kita seperti kemarin ya, kita energi kemarin juga bilang kita diminta untuk diam, self work. Mau berapa lama terserah, di dalam kegelapan itu, di dalam kesakitan itu, di dalam magma gitu kan, di dalam perut bumi itu, di dalam balik lagi ke perutnya, kita dikasih, kalau kemarin kita dikasih second chance ya, kesempatan kedua untuk lahir kembali. Tapi kita sebelum lahir kembali kita diminta untuk diam di dalam sakit itu sampai benar-benar kita keluar dengan lebih kreatif, lebih bijak, ya. Lebih kreatif, dan emang langkah yang terbaik untuk kita lakukan adalah Ace of Water. Ini Ace of Water ini lebih ke bukan cerita cinta baru ya, bukan, tapi lebih ke energinya, lebih ke sebuah cinta yang lebih universal, sebuah pemahaman ya, akan kemanusiaan, bahkan sebagai as a being gitu loh ya, cinta as a being, love as a being itu untuk segala makhluk, nggak hanya manusia, tapi juga hewan dan juga bahkan tanaman gitu ya, dan segala sesuatunya sih. Apa yang kita pahami dari cinta itu sendiri?
Karena buat gua secara personal pribadi ya, dari sebuah cinta ya, tentang romance itu dikit banget, bahkan dikit banget, karena semesta pun terbuat dari cinta gitu. Secretly made by love. Tarik menarik antara energi frekuensi dari segala matter ya, matter tuh ya sampai ke atom ya deh gitu. Membentuk, membuat, create segala hal ya. Dan itulah cinta buat gua. Udah nggak bisa ngomong lagi, Pak, speechless. Ya, oke, udah segitu aja buat energi hari ini. Semoga bermanfaat.